Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria Paraseptiani dengan NPM 205060105. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Materi yang akan dipaparkan kali ini mengenai sistem peredaran darah manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Ibrahim MPD dan Bapak Sopyan Hendrayana SPD MPD. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Andi Supriyatna dengan NPM 205060085, Hari Gunardi dengan NPM 205060100, Vina Nabila dengan NPM 205060101, dan Fikriah Paras dengan NPM 205060105. Pembahasan materi yang pertama ada pengertian sistem peredaran darah, yang kedua cara sistem peredaran darah bekerja, yang ketiga organ yang berperan dalam peredaran darah, yang keempat permasalahan sistem peredaran darah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin keberlangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dan dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu yang pertama sistem peredaran darah terbuka, yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Hari Gunardi. Saya Hari Gunardi dengan NPM 2050600100 akan menyampaikan materi tentang peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Peredaran ini adalah peredaran yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan ke jantung. Yang kedua ada sistem peredaran darah pulmonal atau kecil. Sistem peredaran darah ini bekerja dengan membawa darah yang mengandung sedikit oksigen dari jantung ke paru-paru, lalu darah yang sudah bersih akan dikirim dari paru-paru ke jantung. Ke paru-paru, sel darah merah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen selama bernapas. Cara sistem peredaran darah bekerja. Yang pertama, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal ini merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner di paru-paru. Darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Proses peredaran dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau vertical dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Jantung di bagian serambi kanan menuju arteri pulmonalis diteruskan kepada paru-paru, selanjutnya vena pulmonalis, yang terakhir jantung atau serambi kiri. Yang kedua, sirkulasi sistemik. Peredaran darah sistemik, darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arteri. Selanjutnya,
ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke penula dilanjutkan ke pena dan pena kapa dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Prosesnya yaitu dari jantung bagian bil kiri menuju aorta, selanjutnya ke arteri, selanjutnya lagi ke kapiler atau seluruh tubuh, selanjutnya pena, dan terakhir itu ada di jantung serambi kanan. Itu tujuannya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alat sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah bekerja layaknya pipa yang mengalirkan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa. Organ ini berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Lewat tiap denyutnya, jantung memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh untuk membawakan oksigen dan nutrisi bagi setiap sel tubuh. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan kembali mengalir ke jantung. Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk kembali mengambil oksigen. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan pembuluh pena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Arteri tugasnya adalah membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Selain itu, arteri berperan dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Vena merupakan organ peredaran darah yang membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru agar organ ini menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Sedangkan dalam sistem sistematik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Perkenalkan, saya Andi Supriyatna. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan sistem peredaran darah. Masalah yang pertama yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah adalah indikator berapa besar kekuatan memompa darah lewat pembuluh. Ketika seseorang menderita penyakit peredaran darah berupa tekanan darah tinggi atau hipertensi, artinya kekuatan ini lebih tinggi dari seharusnya. Tekanan darah tinggi rentan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan otot jantung. Tak hanya itu, hipertensi juga memicu terjadinya stroke atau penyakit ginjal. Kemudian yang kedua, aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis adalah mengeras dan menyempitnya pembuluh darah karena adanya akumulasi plak di dinding pembuluh darah. Plak ini muncul akibat penumpukan kolesterol, lemak, dan juga kalsium. Lebih jauh lagi, penyakit arteri koroner juga mengindikasikan adanya penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pembuluh darah, aliran darah ke organ kelamaan terhenti. Penyakit peredaran darah seperti arteri koroner berangsur memburuk dari waktu ke waktu. Bahkan bisa saja penderitanya tidak menyadari karena tidak ada gejala signifikan. Namun ketika terakumulasi, penderitanya akan merasakan nyeri atau sesak di dada. Kemudian masalah yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika darah yang dipompa ke jantung tidak mencukupi seperti biasanya. Pemicunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi serangan jantung, maka otot jantung bisa rusak dan perlu penanganan darurat sesegera mungkin.
Gejala serangan jantung yang harus segera ditangani secara medis adalah nyeri di dada bagian tengah atau kiri, nyeri disertai rasa sesak, napas tersengal-sengal, keringat dingin, mual, detak jantung tidak normal, tidak sadarkan diri, nyeri yang menjalar ke punggung. Kemudian masalah yang keempat yaitu gagal jantung. Sering disebut gagal jantung kongestik, penyakit peredaran darah ini terjadi ketika otot jantung melemah atau tidak berfungsi. Artinya, otot jantung tak lagi bisa memompa darah yang diperlukan tubuh. Biasanya gagal jantung terjadi ketika penderitanya juga mengalami masalah pada jantung lain, seperti serangan jantung atau arteri koroner. Gejala awal gagal jantung diantaranya lemah, pembekakan di kaki, keinginan buang air kecil meningkat di malam hari, napas tersengal-sengal, nyeri dada, dan pingsan. Kemudian masalah yang kelima yaitu stroke. Stroke terjadi ketika penyumbatan di pembuluh darah membuat aliran darah ke otak berkurang atau bahkan berhenti sepenuhnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi membuat darah dan oksigen tidak bisa dialirkan ke otak. Konsekuensinya ada bagian otak yang rusak. Kemudian masalah yang keenam, aneurisma aorta abdominal. Penyakit peredaran darah yang juga kerap terjadi adalah aneurisma aorta abdominal. Ini berarti adanya penipisan dan penggelembungan pembuluh darah aorta secara abnormal. Ketika hal ini dibiarkan, ada risiko robeknya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan hebat yang mengancam nyawa seseorang. Tanda awal pembuluh darah aorta membesar adalah rasa nyeri di perut atau punggung. Ketika penggelembungan pembuluh darah ini terjadi secara signifikan, harus segera dilakukan penanganan medis. Kemudian yang ketujuh, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah kondisi ketika aliran darah ke tungkai mengalami penyumbatan. Pada penderitanya, aliran darah ke kaki, jantung, dan otak menjadi tidak lancar. Beberapa gejala penyakit arteri perifer yaitu kram atau nyeri di kaki terutama saat berjalan, mati rasa atau kebas di kaki dan tungkai, kemudian luka sulit sembuh di kaki dan tungkai, dan kulit menjadi berwarna kemerahan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau pemaparan materi yang kurang dimengerti. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak video presentasi kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.